الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صوم معتدل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Jamaah salat subuh. Sa'imin sa'imatin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tiba membersamai Rasulullah SAW di rumah pamannya Abu Talib. Jadi anak Abdul Muttalib, kakek Nabi itu, yang kaya itu ada dua orang. Yang pertama adalah Abu Lahab, yang kedua adalah Al-Abbas. Tapi ketika Abdul Muttalib sakit menjelang kematiannya, dia itu sebelumnya membawa Nabi ke rumah Abu Talib dan berkata kepada Abu Talib, "Usika bi ibni hadza." Aku berpesan agar engkau jaga anakku ini. Sejak itu tanggung jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggung jawab pengasuhan Nabi sudah diterima oleh Abu Talib. Abu Talib ini salah satu dari pemimpin subsuku yang di Quraisy, satu-satunya yang tidak kaya. Jadi subsuku Quraisy yang lain itu, misalnya pemimpin dari Bani Umayyah, pemimpin dari Bani Makhzum, pemimpin dari Bani Abdiddar, itu orang-orang kaya. Abu Talib ini satu-satunya orang biasa. Bahkan kehidupan Abu Talib ini agak prihatin. Sebab dia punya anak banyak dengan penghasilan yang terbatas. Tapi Abdul Muttalib faham bahwa dalam pengasuhan itu yang penting adalah tidak terjadi defisit kasih sayang. Anak itu kalau merasa cukup kasih dari orang tua, maka pengaruh orang tua itu akan terus melekat walaupun sedang tidak bersama. Jadi Nabi tinggal di rumah pamannya Abu Talib. Dari rumah pamannya Abu Talib ini Nabi belajar banyak hal. Yang pertama misalnya Nabi belajar kepekaan. Nabi melihat kok susah ini keluarga, maka dia tidak mau menjadi beban baru di keluarga. Umur Nabi berapa tahun? Umur Nabi 8 tahun. Nabi baru berumur 8 tahun sudah berpikir ya, bagaimana dia tidak menjadi beban baru bagi keluarga ini. Apa artinya? Artinya Nabi SAW memiliki kekuatan sikap empati. Jadi Allah ingin mendidik Nabi bagaimana berempati kepada manusia. Yang kedua adalah Nabi kemudian menghadap pamannya dan berkata, "Paman, izinkan aku bekerja." Itu baru beberapa hari Nabi di rumah pamannya dan Nabi melihat kesusahan itu. Nabi bilang, "Izinkan aku kerja." Ini berarti kan Nabi tidak berkhianat kepada suara hatinya.
apa yang harus dia lakukan. Dalam pendidikan anak kita begitu. Kita ajarkan anak kita untuk peka. Jadi ketika kita misalnya sedang buru-buru misalnya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, berkendaraan dengan anak kita, tiba-tiba ada orang yang membutuhkan pertolongan. Misalnya orang tua yang harus diseberangkan atau orang ya yang memang harus kita kasih uang karena ada kebutuhan. Kita berhenti di situ. Harganya mahal sekali. Mungkin keperluanmu harus tertunda sekitar 5 menit. Tapi engkau memberi efek kepada anakmu itu sampai dia dewasa. Apa yang kita kuatkan dalam diri anak? Pertama, sikap empati. Yang kedua adalah suara hati. Empati, bahwa kalau kamu melihat sesuatu yang tidak beres di sekitarmu, kamu harus melakukan sesuatu. Ya, kamu harus peduli. Sedangkan suara hati, kamu harus melakukan sesuatu. Jadi ini membuat anak nanti tidak masa bodoh. Kebaikan itu mata airnya adalah kepekaan. Makanya Nabi ketika menyebutkan cabang-cabang iman, yang tertinggi adalah la ilaha illallah, tauhid yang ada dalam hati. Yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit tariq. Menyingkirkan duri yang ada di jalan. Walaupun kita nggak kena, tapi kita berpikir nanti ada orang lewat yang bakal terkena. Maka kita juga peduli akan hal itu. Nabi belajar ini di rumah pamannya Abu Thalib. Yang kedua adalah ketika Nabi berumur 12 tahun, 2 bulan 10 hari, Abu Thalib itu sedang menyiapkan barang-barangnya untuk pergi berdagang ke Syam. Nabi itu bermanja-manja ya, nempel di punggung pamannya itu, minta kepada pamannya biar dia bisa ikut pergi. Ini umur 12 tahun. Nabi memiliki rasa ingin tahu, rasa ya petualang itu besar sekali dalam diri anak-anak pada usia itu. Maka baik bagi kita orang tua juga tidak melakukan aktivitas sendiri, apalagi ayah. Ayah itu ya, untuk membangun kedekatan dengan anak, di antara cara yang paling efektif adalah melakukan perjalanan dengan anak tanpa ibu. Ingat tuh, kalau sama ibu dia tetap akan ke ibu. Ya, di jalan itu dia akan menjadi anak ibu terus. Tapi kalau kita didik dia untuk sama berdua saja, itu akan tercipta bonding yang kuat. Ikatan yang kuat dengan anak. Sampai akhirnya Abu Thalib itu tidak tega. Oke lah, ikut kamu Muhammad. Subhanallah, perjalanan Nabi ini adalah perjalanan yang memberikan pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan. Kenapa? Muhammad, bapakmu pedagang. Engkau tinggal di rumah pamanmu, pamanmu pedagang. Nanti kamu umur 25 tahun, kamu bakal jadi pedagang. Maka kamu perlu melihat, perlu latihan bagaimana dunia dagang itu sebenarnya seperti apa. Jadi ada dalam kaidah Arab itu al-wa'yu qabla sa'i. Sebelum mulai action harus punya pengetahuan yang cukup dulu. Gak boleh kita latah. Lihat orang jualan sesuatu laris, kita pengen jualan itu dulu tanpa digali dulu. Tantangannya di mana, peluangnya di mana, bagaimana baca pasar gimana. Harus benar-benar. Gak boleh asal latah melakukan sesuatu karena orang lain berhasil dengan itu. Tidak boleh. Jadi harus ada al-wa'yu qabla sa'yi. Harus cukup dulu pengetahuan di situ, baru kita action. Baik. Nabi pun melakukan perjalanan itu bersama pamannya. Dan ini adalah perjalanan Nabi yang membuat dia mulai bersahabat dekat dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar juga ada di perjalanan itu. Jadi kalau antum tanya, kapan mulai Nabi akrab dengan Abu Bakar? Di perjalanan itu. Kenapa Nabi melakukan perjalanan? Dan kenapa harus perjalanan dagang? Kenapa harus ke Syam? Hikmahnya besar sekali. Pertama, membentuk kepribadian manusia itu pada saat berjalan. Saudara, Anda kalau mau lihat asli seseorang itu, lihat ketika dia di dalam safar. Dalam perjalanan. Itu ketahuan. Siapa yang ego, siapa yang cuma mikirkan kepentingan dia, siapa yang tidak berempati kepada yang lain, siapa yang macam-macam. Itu kelihatan kita. Yang kedua adalah ini perjalanan dagang. Nabi bakal jadi pemimpin umat. Artinya kamu bakal berjumpa dengan banyak manusia. Muhammad, maka dari sejak usia dini kira-kira Allah ingin mendidik Nabi, kamu mesti tahu sifat asli manusia. Dan sifat asli manusia itu terlihat ketika berhubungan dengan uang. Ketika berhubungan dengan materi. Orang bisa ngomong bijaksana, latihan bicaranya seperti apa. Tapi kalau urusan uang, ketahuan aslinya. Ada yang serakah, ada yang culas, ada yang pelit, ada yang macam-macam.
Jadi kalau mau melihat asli manusia itu selain safar, lihat ketika berhubungan dengan uang. Jadi ketika Umar bin Khattab sedang bersama sahabatnya di Masjid Nabawi, ada seseorang yang sholatnya bagus sekali, sahabatnya bilang, ini orang baik ini. Kata Umar, la'allaka tarahu sajidan wa raki'an hakadha. Kayaknya kamu ngelihat dia rukuknya begini, sujudnya begini, tenang. Iya betul, kata dia bilang. Kata Umar, hal tu'amiluhu fid dananir wad darahim? Kamu pernah nggak berhubungan dengan dia urusan duit? Dinar dan dirham? Enggak pernah. Idzan la ta'rifu. Kalau begitu kamu belum kenal dia. Kalau mau kenal agama seseorang, lihat ketika berhubungan dengan uang. Lihat ketika berhubungan dengan materi. Bukan lihat dalam sholatnya, bukan. Agama ini bukan cuma di masjid. Agama ini di pasar, di meja kerja, di jalan-jalan, itu agama seseorang. Baik. Kemudian ada satu kejadian lainnya dari perjalanan ini adalah ke Syam. Jadi ini wawasan baru bagi Nabi bahwa kamu nanti bukan hanya jadi pemimpin di Mekah. Tapi kamu bakal menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Kamu harus keluar, kamu harus lihat. Kamu harus berinteraksi dengan budaya lain. Kamu lihat adat istiadat orang. Kamu lihat betapa luasnya kehidupan ini. Dan Nabi memiliki pengetahuan yang cukup tentang geografi Jazirah Arab. Juga tentang politik kawasan. Buktinya adalah ketika Nabi menganjurkan para sahabat. Ketika dia sudah jadi Rasul. Menganjurkan sahabat untuk pergi ke Habasyah. Kenapa harus Habasyah? Kenapa Ethiopia? Jauh sekali. Bahasa berbeda, budaya berbeda, makanan berbeda. Sahabat kan perlu effort lebih untuk belajar bahasa mereka, untuk berinteraksi, untuk beradaptasi. Tapi kenapa Nabi suruh Habasyah? Kata Nabi begini. Fa inna biha malikun la yuzlamu fihi ahadun. Di dalamnya itu ada raja yang orang nggak berani berbuat zalim di bawah kekuasaan dia. Artinya Nabi memiliki pengetahuan tentang politik dan pemerintahan di kawasan. Bukan hanya di Jazirah Arab, bahkan sampai ke Afrika bagian utara, ya, atau bagian barat itu. Jadi ini kemampuan Nabi. Atau ketika Nabi bermimpi, dia harus hijrah keluar dari Mekah ke negeri yang banyak kormanya, Nabi langsung kebayang tuh. Kalau bukan Hajar, kalau bukan daerah Riyadh sekarang, daerah Bahrain sekarang. Rupanya itu Madinah, kata Nabi. Jadi Nabi tahu daerah-daerah mana saja penghasil kurma. Subhanallah. Ini wawasan. Ya, kita harus punya wawasan global dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah dalam perjalanan itu juga menjadi pelajaran bagi Nabi untuk dari awal memposisikan dirinya seperti apa. Sebab kamu bukan orang biasa. Jadi waktu Nabi belum masuk ke pusat kota di Syam, mereka ketemu oleh satu pendeta bernama Bahira atau Gargis. Nama pendetanya ini. Jadi pendeta Gargis ini sedang berdiri di depan rumahnya. Lalu dia melihat ada awan yang bergerak sendiri. Kalau awan bergerak oleh angin, maka awan yang lain juga bergerak ya. Sama ya. Tapi ini enggak. Ada satu awan yang bergerak sendiri. Dia ikutin. Apa itu? Kok aneh? Sampai kemudian awan itu dari balik bukit. Sampai kemudian awan itu pas di tengah bukit. Dia melihat, wah, rombongan dagang orang-orang dari Quraisy. Dari tanah haram masuk. Dan awan itu terus menaungi mereka sampai mereka berada di bawah. Ada beberapa pohon yang dekat situ merunduk ketika rombongan itu sampai. Kata Buhairah, pasti ada Nabi akhir zaman itu. Karena ciri-cirinya adalah diantaranya dia dilindungi awan ketika berjalan dan pohon-pohon juga condong, tunduk kepadanya, hormat. Kata Buhairah atau pendeta Gargis ini, wah, ada Nabi terakhir dalam rombongan itu. Maka dia panggil pelayannya, kamu lihat di mana orang-orang Mekah ini bikin tenda mereka, beristirahat di mana, kamu undang, aku mengajak mereka untuk makan jamuan lah, makan sore gitu ya, masak Indomie pakai teh gitu segala macam. Udah selesai begitu, dipanggil mereka. Akhirnya senang sekali para pedagang ini. Akhirnya mereka pergi ke rumah Gargis tadi. Atau Bahira tadi. Bahira sendiri yang menunggu di depan pintu, menyalami. Tamunya itu satu-satu. Disalamin. Sambil diperhatikan mana yang ciri-ciri fisiknya itu mirip seperti yang pernah dia baca dari kitab. Sampai terakhir tamu nggak ada orang. Nggak ada yang mirip. Aneh, tadi awal. Cuma dia yakin betul masih ada. Tapi kok nggak ada gitu. Dia tanya, kalian ini udah kumpul semua belum? Sudah. Coba diingat-ingat dulu, dia bilang. Kayaknya masih ada yang di tenda. Enggak, kita semua udah ada. Enggak, masih ada, kata Bahir. Oh, ada anak kecil.
masih umur 12 tahun, bukan urusan dia lah itu. Enggak, panggil. Dia jaga barang-barang kami, biar ada yang jaga barang-barang kalian, tapi panggil anak itu. Dipanggil lah Nabi SAW. Begitu dia melihat Rasulullah SAW, tanda-tanda fisik dalam diri Nabi itu terlihat semua. Kecuali ada cap kenabian di belakang Nabi karena tertutup dengan pakaian. Subhanallah. Dengan siapa anak ini datang? Kata dia bilang. Orang menunjuk Abu Thalib. Dipanggil sama dia ke ruang tengah. Bertiga saja. Tamu-tamu yang lain di ruang depan. Bertiga mereka. Kata pendeta Buhaira. Siapa anak ini? Kata Abu Thalib, ibni, anakku. Apa kata pendeta Buhaira? Gak mungkin anak ini punya ayah. Ayahnya harus meninggal pada saat dia lahir. Dia harus lahir dalam keadaan yatim. Terkejut Abu Thalib. Abu Thalib berkata, ya, dia anak saudaraku. Buhaira langsung membuka bagian baju Nabi SAW, masih berumur 12 tahun, dibuka, pas ada begitu. Kata Buhaira kepada Abu Thalib, ini adalah Nabi akhir zaman. Ini adalah Nabi umat ini. Kamu bawa lagi ke Mekah. Karena nanti di Syam akan semakin banyak orang yang tahu. Dan itu berbahaya. Karena mereka dapati kenyataan ternyata bukan dari orang Yahudi. Bukan dari Bani Israel. Ajaibnya, Abu Thalib percaya. Abu Thalib bawa Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Jadi ketika Nabi kemudian berdakwah kepada paman-pamannya pada hari-hari pertama. Nabi itu pertama berdakwah bukan di Bukit Safa, bukan. Pertama berdakwah sembunyi-sembunyi dulu, dipilih orang-orangnya selama 2 tahun setengah. Lalu kemudian Nabi juga panggil paman-pamannya. Nabi undang mereka, ada sekitar 40 orang paman-pamannya. Nabi ajak makan, Nabi pengen berdakwah ke mereka dulu. Karena perintah dari Allah, wanzir ashiratakal aqrabin. Kasih peringatan keluarga-keluarga dekatmu. Tapi Abu Lahab sudah dengar desas-desus cerita bahwa Nabi ini udah gerilya, ngajak si fulan. Maka ketika selesai makan, sebelum Nabi sempat berdiri, Abu Lahab langsung berdiri. Muhammad, ini semua adalah paman-pamanmu, orang-orang terhormat. Jangan buat malu dengan apa yang kami dengar tentangmu. Membuat malu keluarga Bani Hashim. Pada saat itu, Abu Thalib berdiri dan berkata, tidak demi Allah. Justru yang engkau bawa, kalau benar itu yang engkau bawa, maka itu justru menambah kemuliaan Bani Hashim. Teruskan dan aku akan membelamu. Nabi tidak bicara, tidak menanggapi, sampai akhirnya jamaah bubar, selesai. Karena di rumah dia. Sudah ada penolakan begitu, Nabi diam saja. Baru kemudian Nabi undang lagi pada waktu lain, 2 kali. Nah, cuma yang kedua itu sebelum Abu Lahab berdiri, dia langsung berdiri. Dia menyampaikan dakwahnya pertama kali kepada keluarga besarnya itu. Di antara kata-kata Nabi yang paling terkenal pada saat itu adalah ar-ra'idu la yakdzibu ahlah. Seorang pemimpin itu nggak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Kalau aku mau bohong, bohongin orang. Bohongin kalian nggak mau. Aku ini Nabi. Aku datang untuk memberi peringatan kepada kalian. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita akan dibangkitkan. Seperti kita bangun dari tidur kita. Di situ, berapa saat setelah itu baru Nabi SAW berdakwah di atas Bukit Safa. Jadi ada 3 tahap sebelum Nabi SAW benar-benar berdakwah secara terang-terangan. Tapi lihat bagaimana akhir kehidupan Abu Thalib. Sampai nafas terakhir berhembus, dia tidak bersyahadat, tidak menjadi muslim. Karena hidayah itu tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan seseorang. Dia sudah percaya dari sejak Nabi umur 12 tahun, dia tahu ini Nabi. Tapi gengsi, karena tidak mau dianggap berkhianat kepada keyakinan bapaknya Abdul Muthalib, dia menolak kebenaran. Di antara penghalang paling berat dalam menerima kebenaran adalah nenek aku begitu, ayah aku dulu begitu, kami di kampung udah begitu, nggak mau berubah. Kalau dikasih tahu Nabi bilang begini, ini sunnahnya ini, nggak tahulah. Pokoknya kita dari turun menurun dulu begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, tinggalkan fanatisme. Secantik apapun fanatisme itu seperti operasi plastik. Itu buruk. Membuat kita kenapa? Fata Morgana ya. Jadi fanatisme itu buruk walaupun berganti-ganti wajah. Jadi ini cara kita untuk melihat apa saja pelajaran Nabi di rumah pamannya Abu Thalib secara sekilas. Kita sekarang sudah bersama Nabi sampai umur 12 tahun di rumah ibunya, di rumah Halimatus Sa'diyah, di rumah Suwaibah, di rumah Abdul Muthalib dan di rumah Abu Thalib.
5 rumah Nabi dalam usia sebegitu muda mengajarkan bahwa semakin seseorang banyak bergaul dengan manusia, semakin bijaksana. Jadi biasakan anak kita juga punya pergaulan yang berbeda-beda. Ini teman-teman dia di Masjid At-Tahir, ini teman-teman dia di sekolah, ini teman-teman les futsal, ini teman-teman di lingkungan rumah, ini subhanallah. Dia akan berjumpa dengan orang yang kalangan yang berbeda, membuat mereka memiliki view yang lebih luas, helikopter view ketika mereka nanti dewasa dan mengasah kemampuan leadership mereka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jemaah di mana saja berada, sampai sini dulu, ketemu lagi. Sampai ketemu lagi besok ya. Salam dari Ustadz untuk teman-teman semua. Salam dari Los Angeles, California untuk teman-teman semua di mana saja berada. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Haji Arif, Masya Allah.